Hai ayah bunda, kembali lagi bertemu dengan Maulana Squad. Kali ini Maulana Squad mau membahas tentang PPDB jenjang SMP ya. Silakan menyimak dengan baik ayah bunda. PPDB pada jenjang SMP terdapat 4 jalur. Yang pertama ada jalur prestasi, yang kedua ada jalur afirmasi, ketiga ada jalur zonasi, dan keempat ada jalur PTO dan anak guru. Untuk jalur prestasi ini terbagi dua, yang pertama prestasi akademik, yang kedua prestasi non-akademik, dan untuk afirmasi juga terbagi dua, prioritas pertama untuk anak panti, anak penyandang disabilitas, anak nakes wafat karena COVID, anak pemegang KJP plus sekaligus PIP. Dan afirmasi prioritas kedua itu ada anak pemegang KJP plus, anak yang terdaftar di DTKS, anak dari pengemudi Transjakarta bus kecil, dan anak dari pemegang KPJ. Untuk persyaratan PPDB di sini ada 3. Yang pertama, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Yang kedua, lulus SD atau bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga, tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran, yaitu 1 Juni 2022. Seperti yang ayah bunda sudah ketahui, di dalam PPDB ini terdapat tahapan seleksi. Bisa dilihat di sini tahapan seleksi untuk masing-masing jalur, di jalur prestasi, afirmasi, zonasi, jalur PTO, dan juga anak guru. Sudah tercantum dengan jelas, silakan dilihat bunda. Untuk jadwal pelaksanaan PPDB sendiri, ini dibagi dalam beberapa tahapan. Untuk prestasi akademik, bisa mengajukan akun di tanggal 19 Mei sampai dengan 14 Juni, pendaftaran dan pemilihan sekolah di tanggal 12 sampai dengan 14 Juni, proses seleksi di tanggal 12 sampai dengan 14 Juni, pengumuman di tanggal 14 Juni, dan lapor diri di tanggal 15 sampai dengan 16 Juni. Untuk prestasi non-akademik, pengajuan akun di tanggal 19 Mei sampai dengan 14 Juni, pendaftaran dan pemilihan sekolah di tanggal 12 sampai dengan 14 Juni, proses seleksi di tanggal 12 sampai dengan 14 Juni, pengumuman di tanggal 14 Juni, dan lapor diri di tanggal 15 sampai dengan 16 Juni. Untuk penyandang disabilitas, pengajuan akun di tanggal 19 Mei sampai dengan 14 Juni, pendaftaran dan pemilihan sekolah di tanggal 12 sampai dengan 14 Juni, verifikasi dokumen dan proses seleksi juga di tanggal 12 sampai dengan 14 Juni, kemudian pengumuman di tanggal 14 Juni, dan bisa lapor diri di tanggal 15 sampai dengan 16 Juni. Jadwal PPDB untuk anak panti dan anak nakes bisa melakukan pengajuan akun di tanggal 19 Mei sampai dengan 28 Juni, pendaftaran dan pemilihan sekolah di tanggal 12 sampai dengan 28 Juni, kemudian verifikasi dokumen dan proses seleksi di tanggal 12 sampai dengan 28 Juni, dan pengumumannya di tanggal 28 Juni, kemudian bisa lapor diri di tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli. Untuk anak mitra Transjakarta atau KPJ yang terdaftar dalam DTKS, pengajuan akun dilakukan di tanggal 19 Mei sampai dengan 21 Juni, pendaftaran dan pemilihan sekolah di tanggal 19 sampai 21 Juni, verifikasi dokumen dan proses seleksi juga di tanggal 19 sampai dengan 21 Juni, pengumuman di tanggal 21 Juni, dan lapor diri di tanggal 22 sampai dengan 23 Juni. Untuk jalur zonasi, pengajuan akun di tanggal 19 Mei sampai dengan 28 Juni, pendaftaran dan pemilihan sekolah di tanggal 26 sampai 28 Juni, proses seleksi di tanggal 26 dan sampai dengan 28 Juni, kemudian pengumuman di tanggal 28 Juni, dan bisa lapor diri di tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli. Untuk pindah tugas orang tua dan anak guru bisa dilakukan pendaftaran dan pemilihan sekolah di tanggal 12 sampai dengan 27 Juni, verifikasi dokumen dan proses seleksi di tanggal 12 sampai dengan 28 Juni, kemudian pengumuman di tanggal 28 Juni, dan bisa lapor diri di tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli. Untuk pelaksanaan PPDB tahap kedua, bisa melakukan pengajuan akun di tanggal 19 Mei sampai dengan 5 Juli, pendaftaran dan pemilihan sekolah di tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, proses seleksi juga sama di tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, kemudian pengumuman di tanggal 5 Juli, dan lapor diri di tanggal 6 sampai dengan 7 Juli. Nah ayah bunda, masih ada nggak yang belum tahu mekanisme pra pendaftaran jenjang SMP nih? Kalau belum, yuk kita lihat aja di slide berikutnya.
Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk pra-pendaftaran. Yang pertama, kita harus mengisi formulir. Yang kedua, kita harus unggah dokumen. Kemudian kita harus mencetak tanda bukti pengajuan. Setelah semuanya beres, kita tinggal memantau hasil verifikasi. Setelah verifikasi hasilnya sudah ketahuan, kita bisa cetak tanda bukti pra-pendaftaran tersebut. Untuk verifikasi KK, kita harus melakukan akses di laman publik PPDB di https://ppdb.jakarta.go.id. Kemudian kita bisa mengajukan verifikasi KK dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai dengan jenjang yang kita pilih. Kemudian kita bisa memilih lokasi satuan pendidikan untuk tempat verifikasi KK. Selanjutnya kita harus mengisi data kependudukan CPDB atau calon peserta didik baru sesuai dengan KK asli. Kemudian kita mengunggah hasil pindai atau foto dokumen asli KK. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita tinggal menunggu proses verifikasi dokumen secara daring oleh tim verifikator. Kemudian kita bisa mengecek status verifikasi tersebut di menu pengajuan akun. Untuk pengajuan akun, kita bisa mengakses laman publik PPDB di https://ppdb.jakarta.go.id. Kemudian kita bisa mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai dengan jenjang yang kita pilih. Selanjutnya kita bisa mengisi formulir secara daring dan mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN atau token untuk aktivasi. Untuk aktivasi token, kita juga harus mengakses laman publik PPDB di https://ppdb.jakarta.go.id. Kemudian kita klik tombol aktivasi dan input nomor peserta serta token. Selanjutnya kita bisa mengganti PIN atau token dengan password. Setelah aktivasi token, kemudian kita bisa lanjut untuk memilih sekolah tujuan. Untuk pemilihan sekolah, kita bisa mengakses laman publik PPDB di https://ppdb.jakarta.go.id. Kemudian login dengan cara input nomor peserta dan password. Kemudian kita memilih sekolah tujuan. Dan setelahnya kita harus mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan tersebut. Untuk memantau hasil seleksi, kita bisa lihat di https://ppdb.jakarta.go.id. Kemudian kita pilih jenjang dan jalur yang sesuai dan klik menu seleksi, kemudian kita bisa melihat sekolah pilihan. Tahapan yang terakhir yaitu lapor diri. Kita bisa lapor diri dengan mengakses laman publik PPDB di https://ppdb.jakarta.go.id. Kemudian kita memilih menu lapor diri dan login dengan mengisi nomor peserta dan password. Kemudian kita mencetak tanda bukti lapor diri tersebut. Nah, sudah selesai deh Bunda untuk tahapan PPDB-nya. Oh iya, ada hal-hal yang harus diperhatikan juga loh di dalam PPDB. Itu ada 3. Yang pertama, CPDB yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan itu tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Yang kedua, CPDB yang diterima di sekolah tujuan tetapi tidak lapor diri, maka dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Dan yang terakhir, CPDB yang diterima di sekolah tujuan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri, maka CPDB tersebut tidak dapat mengikuti proses PPDB pada jalur lainnya. Terima kasih ya untuk ayah bunda dan CPDB yang sudah menyaksikan video kami ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kami tunggu loh. Serba-serbi, serbu guys.